bagaimana kita berprasangka baik terhadap Tuhan? Oke, begini. Kalau teman-teman mengenal saya sebagai sahabat, oke? Kalau menilai saya sebagai sahabat, apakah ada kecurigaan bahwa saya akan mengambil keuntungan dari teman-teman dengan merugikan? Tidak ya, tidak. Mudah-mudahan orang-orang yang saya kenal, apalagi yang dekat, tahu bahwa tidak ada sedikit pun niat saya mengambil keuntungan atas kerugian orang lain. Nggak mungkin. Itu baru manusia seperti saya loh, yang masih banyak salah, banyak sombongnya, banyak marahnya, itu banyak khilafnya. Nah Tuhan Maha Penyayang, oke? Maha Pemurah, Maha Adil, Maha Lembut, Maha Mencintai. Sebetulnya tidak ada dalam kemampuan Tuhan itu merugikan kita. Tidak ada niat Tuhan selain memuliakan kita, oke? Berarti orang itu berprasangka buruk terhadap Tuhan apabila pengertiannya mengenai keimanan, mengenai Tuhan goyah. Goyah. Kalau kita goyah, baru kita berprasangka nih. Contohnya saja ya. Kok aku sudah bekerja keras, kok rezekiku susah, gitu. Apakah ada ya Tuhan? Apakah ada ya Tuhan ini niatnya untuk ngecing, gitu. Itu nandain seseorang untuk disusahkan, gitu kan. Terus, kenapa saya yang berbakti kepada orang tua kok justru disepelekan? Anak-anak yang nggak begitu baik ke orang tua kok justru dianakmaskan, diutamakan. Gitu. Terus kenapa saya yang tampan, yang sebetulnya banyak pilihan kok hanya dicintai oleh satu wanita dan saya merasa seperti diharuskan untuk hanya mencintainya, gitu. Padahal saya tipe yang populer, gitu kan. Ada yang pertanyaan begitu. Ini setiap orang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau gini, saya itu sudah giat loh, saya sudah rajin, saya itu sudah bersedia bahkan jadi supir angkot. Tetapi kok kehidupan ini belum jelas arahnya kemana. Ini pun yang saya akan mulai dengan mantan bos saya ini kelihatannya baru coba-coba dan nggak ada jaminan akan sukses, gitu. Makanya saya galau. Lihat. Berarti dasar dari prasangka buruk kepada Tuhan, terhadap Tuhan itu selalu didasari oleh penderitaan. Nggak ada orang bahagia berprasangka buruk kepada Tuhan. Nggak ada. Wah, aku dibahagiakan sama Tuhan, tapi niatnya habis ini aku dibuat rugi nih. Pasti mau dibuat bangkrut ini. Wah, begini deh Tuhan ini. Gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Selalu orang yang berprasangka buruk kepada Tuhan, selalu awalnya adalah perasaan menderita. Nah, ambil nasihat sederhananya. Ternyata tidak semua orang miskin menderita loh. Seperti saya dulu waktu masih kecil, kekurangan sekali bisa dikatakan miskin, tapi tidak menderita itu. Ibu tidak bisa beli sayur mayur dengan bebas, saya yang menanam. Gitu, kalau ibu bilang sayurnya nggak bisa banyak ya, uangnya ibu nggak banyak. Saya ingat tuh ke SD kelas 4. Saya keluar lihat, ini ada halaman. Halamannya cuma 1,5 meter kali 1 meter. Saya jadikan kebun, itu labu menjalar kemana-mana, cabai, bayam saya tanam di situ. Bisa, kalau dipikir, tidak menderita kok. Saya menggoreng tempe dengan air karena nggak punya minyak, nggak menderita. Berarti orang yang sedang dalam kekurangan, tetapi tidak melihat itu sebagai kekurangan, tidak menderita. Berprasangka baik kepada Tuhan, nggak ada prasangka buruk, nggak ada pikiran apapun, jadi hidupnya wajar. Nah, yang berprasangka buruk kepada Tuhan dalam penderitaannya, bilang gini kan, Pak Mario, kalau nggak punya uang itu nggak bisa diakali, memang nggak punya uang. Ya memang, gitu kan? Kalau lapar kan nggak bisa diakali. Lapar ya lapar, memang, gitu kan? Terus apakah lapar itu penderitaan? Iya, nanti dulu bulan puasa itu bahkan raja pun kelaparan. Berarti lapar bukan penderitaan. Menyikapi rasa lapar sebagai penderitaan yang menjadikannya penderitaan. Tetapi rasa lapar bagi orang berpuasa itu rahmat.
Kalau aku tidak merasakan ini, bagaimana aku bisa menghayati penderitaan saudara-saudaraku yang sehari-harinya tidak makan? Nah, dipinggirkan dulu. Perasaan menderita sudah diinggirkan dulu. Diambil sekarang niat baru dalam kehidupan kita. Yaitu menjadi pribadi yang melihat ke depan. Kalau saya cerita saya miskin waktu muda, waktu kecil, lalu saya lebih mapan sebagai anak muda, profesional muda, berarti dulu kalau saya tahu saya jadi Mario Teguh yang bangkir, saya nggak harus stres dong waktu muda. Ya. Nah sekarang, udah tahu nggak bahwa nanti umur 40 akan kaya? Nggak tahu. Umur 35 nanti menjadi pembicara publik yang tenar. Nggak tahu. Menikah dengan anak-anak yang sehat-sehat, pinter-pinter, punya bisnis peternakan ikan besar, nggak tahu, mengelola restoran kecil, angkringan yang ternyata bercabang menjadi 32 cabang, nggak tahu, gitu loh. Nah sekarang yuk, enak nggak tadi membayangkan punya angkringan, enak, udah, itu digunakan untuk mengkompensasi rasa menderita sekarang. Jadi Tuhanku, izinkan aku menikmati rasa derita ini sekarang sebagai tanda bahwa pembahagiaanku nanti indah sekali. Nggak bisa berprasangka buruk karena itu doa. Sudah nggak ada prasangka lagi. Malah justru betul-betul konsep bahwa tidak mungkin aku dimenderitakan tanpa rencana pembahagiaan. Itu caranya supaya tidak berprasangka buruk kepada Tuhan. Yaitu membayangkan keadaan baik di masa depan yang membahagiakan kita, melihat sekarang penderitaan sebagai pengerukan waduk, karena orang yang hatinya pernah menderita mampu menampung kebahagiaan. Orang yang hatinya ikhlas merasakan kekurangan dalam kemiskinan, waktu kaya tidak sombong. Jadi kalau gitu tidak ada prasangka. Malah apa? Ikhlas bahwa Tuhanku sedang melewatkan aku dalam perasaan-perasaan yang menjadikan aku pribadi mulia di masa depan. Itu iman. Kita tidak putus harapan bahwa Tuhan akan menjadikan kita sesuatu yang baik. Terus. Tapi kenapa nasihat itu kok sulit dilakukan? Ya, karena sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa nasihat. Tidak. Kalau saya jalankan nasihatnya, apa langsung ada perubahan? Tidak. Tidak semudah itu. Karena apa? Harus ada pembuktian bahwa yang kita lakukan baik bukan satu kebaikan satu kali, tapi kebaikan berulang. Bukankah kita sampai pada keadaan lemah karena berulangnya kebiasaan yang lama? Maka orang yang mengharapkan keadaan baru harus mengulangi kebiasaan baru yang baik. Berprasangka buruk wajar. Bisa menjadi dosa kalau digunakan sebagai cara menyesali kehidupan. Tapi kalau berprasangka buruk ya gini, Tuhan, apa aku ini memang tidak khusus ya dalam perhatianmu? Wajar untuk memulai dialog. Saya juga begitu sebagai anak muda dulu, Tuhan, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang kurang? Badanku nggak tinggi besar seperti teman-temanku, gitu. Tidak punya bakat-bakat yang khusus, mereka bisa main piano, itu para gadis-gadis berkumpul kalau dia main piano, sedangkan saya ngelihat main piano itu bisa patah itu kalau saya yang main. Gitar, ada yang main gitar, itu api unggun, gadis-gadis semua berkeliling, dia main gitar, saya nggak bisa, gitu kan, coba itu. Kawat jemuran aja nggak ada nadanya kalau saya mainkan. Ya, nah. Ya kalau mau sudon diteruskan jadi dosa. Tapi kalau sebagai awal dari dialog wajar. Merasa seperti dianaktirikan oleh kehidupan. Tapi harus cepat kembali. Dialog sama Tuhan. Tuhan, tapi kira gini, tidak mungkin. Tuhan kan satu, logikanya nih. Tuhan Maha mencintai. Berarti setiap orang dicintai. Orang yang dicintai Tuhan namanya apa? Kecintaan. Istilah lain selain kecintaan apa? Kekasih. Kita ini kekasihnya Tuhan. Masa Tuhan menelantarkan kekasihnya? Terus gini. Ini penutupan dalam bahasan ini. Tapi kenapa kok Tuhan diam saja? Waktu saya berdoa, waktu saya menderita, mengerak. Gitu.
Kenapa Tuhan kok diam saja? Dengarkan ini ya. Guru itu waktu ujian itu diam. Gitu? Coba kalau ujian gurunya berisik, muridnya berisik. Pak, menengok. Gitu kan Tuhan itu waktu memberikan ujian dia. Dilihat murid kecintaannya ini, sabar nggak dia, patuh nggak dia, gitu. Kok Tuhan nggak memberikan nasihat? Tuhan, sudah. Tuhan mengajarkan kepadamu dengan kalam. Dan kalam-kalam yang dekat dengan telingamu adalah kalam sesamamu. Bukan langsung dari Tuhan. Sudah. Tuhan katakan, aku sudah nasihati kamu melalui ibumu, ayahmu, adikmu, tetanggamu, loudspeaker orang mantenan. Nggak sengaja, nasihat pernikahan. Itu kalam Tuhan loh. Berarti kalau begitu, hidup ini lebih banyak keindahan dalam mengira yang baik. Tadi loh, membayangkan kebaikan. Daripada menikmati penderitaan yang ternyata sementara.